Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah, kita belum pernah mengalami pandemi. Baru kali ini kita mengalami pandemi yang disebut dengan corona atau COVID-19. Baru kita merasakan yang namanya pandemi atau pagebluk. Baru kita tahu ada pandemi, ada paceklik. Ada paceklik, ada kriminal. Ada kriminal, ada kerugian. Ada kerugian materi dan nyawa. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, musibah pagebluk seperti sekarang ini, sebagian orang akan menganggap bahwa ibadah dianggap bukan solusi. Awal-awal memang benar. Awal-awal semua marah-marah ketika ada perintah masjid harus dilakukan protokol kesehatan, cuci tangan masuk masjid, kemudian tidak boleh bawa sejadah, tidak boleh pakai sejadah, karpet-karpet di masjid digulung-gulung, kemudian bawa sejadah masing-masing, kemudian sholat di masjid menggunakan jarak. Semua kan orang marah-marah. Kenapa sholat harus jarak? Kenapa masjid harus diatur-atur seperti itu? Ya, kumpulan istighosah dilarang-larang. Kita itu jangan mencari kambing hitam di dalam persoalan kesulitan pandemi seperti sekarang ini. Musibah, ujian, cobaan, dan kutukan adalah kesalahan diri kita sendiri. Seberapa entengnya kita meninggalkan masjid. Giliran masjid dikasih jarak, kita marah-marah. Seberapa entengnya kita diajak istighosah, males. Giliran musim pandemi rame-rame mau istighosah. Ini kesalahan kembali kepada diri kita. Kita nggak usah cari kambing hitam. Pernahkah kita ketika susah kita ingat Allah? Iya. Jawabannya kompak, iya. Ketika susah kita selalu ingat Allah, karena kita sering sambat takbir, ya Allah, Masya Allah, innalillah, subhanallah. Sambat kita ketika kesulitan, sambat kita ketika dapat musibah, kita sambat mengharap Allah. Tapi ketika bahagia, pernahkah kita ingat kepada Allah? Di mana ingat Allah? Bukan selamatan. Beli mobil baru kemudian selamatan, istilahnya abe-rebe. Beli sepeda motor baru selamatan, istilahnya abe-rebe. Perbaiki rumah selamatan, istilahnya abe-rebe. Membeli rumah baru abe-rebe. Bukan hanya abe-rebe, tapi di setiap kebahagiaan kita ada hak Allah di situ. Setiap penghasilan kita ada hak Allah. Paling sederhananya adalah 2,5% dari kebahagiaan kita itu hak Allah. Di mana penyalurannya? Fakir, miskin, dan anak yatim. Di setiap 2,5%. Bukan ukuran zakat. Ukuran zakat itu adalah ukuran setiap tahun. Artinya tiap bulan kita tidak pernah menyalurkan apa-apa, tiap minggu kita tidak pernah menyalurkan apa-apa. Artinya itu sudah ukuran ultimatum lampu merah, sudah kewajiban yang nggak bisa ditawar, itulah zakat. Tetapi di setiap harinya kita menghasilkan satu penghasilan, diberikan 2,5%, itu adalah hak Allah. Disalurkan kemana? Fakir, miskin, dan anak yatim.
Tidak usah diserahkan ke panti asuhan yang jauh-jauh. Lihat tetangga kita, telusuri tetangga kita, mana yang miskin, mana yang yatim. Jangan mencari yang jauh, cari yang dekat. Pandemi dan keselamatan tidak sebanding. Pandemi pagebluk bisa dihitung dengan hari. Tetapi bahagia bertahun-tahun. Pandemi musibah hanya terjadi dalam kerdipan mata. Musibah itu terjadinya sebentar, tapi kebahagiaan yang banyak itu kita melupakan Allah. Ketika musibah kita sambat, teriak-teriak mengharap Allah, mengharap pertolongan Allah, mengharap perlindungan Allah. Tetapi pernahkah kita memberikan hak Allah? Hak Allah yaitu penyaluran kepada fakir miskin. Di saat kita berbahagia, kita mendahulukan fakir miskin dan anak yatim. Sahabat salsabila yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wartaqibu inni ma'akum raqib." Yang artinya tunggulah azab Allah. Tunggulah azab Allah. Aku menunggu bersama kalian. Kita nanti akan bersama-sama menerima azabnya Allah. Tunggu sampai Allah memberikan keputusannya, berupa kejadian apa, musibah apa. Kalau kita bicara kebutuhan, kewajiban, dan keinginan, tidak akan pernah selesai kebutuhan manusia, tidak akan pernah puas kebutuhan kita. Kewajiban itu adalah makan, kewajiban itu adalah memiliki rumah. Tetapi ketika kebutuhan diselipkan, tidak akan pernah berhenti kita membutuhkan. Dalam bangunan rumah, kita membutuhkan peralatan komunikasi, kebutuhan. Datanglah parabola, datanglah televisi, datanglah wifi. Atau di Malaysia orang menyebutnya wifi. Kebutuhan. Untuk berkunjung ke rumah saudara, masih ada kendaraan umum yang berlalu lalang di depan rumah kita atau di jalan-jalan besar. Karena bicara kebutuhan, membeli kendaraan tidak akan pernah berhenti kebutuhan itu. Tetapi di sana ada hak Allah, disederhanakan menjadi 2,5%, 2,5% dari penghasilan. Kalau petani malah lebih hebat lagi, 3/4. 3/4 untuk keluarga, 1/4-nya untuk sedekah. Sahabat salsabila yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai ketika dapat musibah, dapat ujian, dapat cobaan, dapat azab, dapat kutukan, baru kita sambat kepada Allah. Ya Allah, aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu. Ya Allah, hentikanlah bala ini, jauhkanlah dari kami. Kita meminta kepada Allah, tetapi hak Allah tidak pernah kita berikan. Mana? Kapan kita menyalurkan hak Allah? Kemudian setelah pandemi rame-rame ke masjid. Bagaimana ibadah kita sebelum pandemi? Setelah ada pandemi kita memaksa-maksa. Iya, awal-awal pandemi. Sekarang pandemi sudah kelamaan. Apakah semakin rajin? Tidak, malah sekarang tambah mencari kambing hitam, mencari kesalahan orang. Ini pandemi ini bagaimana? Dicarilah kesalahannya. Coba kita cepat atau lambat kita pasti sambat kepada Allah. Jangan ditunda untuk sambat kepada Allah. Makanya berikan hak Allah agar kita tidak terlalu banyak sambat. Jangan sampai kita tobatnya seperti tobatnya Fir'aun. Itu tobat kumat.
Allah datangkan azab berupa kodok datang ke kota Mesir. Semua kota Mesir di kerajaannya Fir'aun semuanya dipenuhi dengan kodok. Apa yang terjadi? Kemudian datang kepada Nabi Musa. Fir'aun datang, ya Musa mintakan ampun, kami bertobat. Akhirnya diterima tobatnya, hilanglah kodok itu. Setelah itu Fir'aun ingkar lagi. Mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Kemudian Allah turunkan air, semua berubah menjadi darah, berwarna darah, bahkan amis seperti darah. Datanglah lagi kepada Nabi Musa, ya Musa mintakan ampun, diampunkan lagi oleh Allah, diterima tobatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Fir'aun tetap ingkar kepada ajaran Nabi Musa. Jangan tobat kumat, sekarang rame-rame tobat. Ya awal-awal pandemi banyak orang tobat, banyak orang rame-rame menentang. Masjid kenapa dilarang? Masjid kenapa dikapling-kapling? Iya awal pandemi, sekarang sudah merasa lenggang. Pandemi padahal belum selesai, sudah merasa lenggang, sudah merasa tenang. Apakah semakin dekat kepada Allah? Apakah semakin rajin ibadah? Subhanallah. Marilah kita berikan hak-hak kita, berikan hak-hak Allah. Jangan hanya kita menuntut hak, memohon perlindungan Allah, memohon ampun kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Dalam kesulitan kita memohon kepada Allah. Tetapi ketika Allah memberikan kemudahan, kita melupakan hak-hak Allah, yaitu menyalurkan kepada fakir miskin dan menyalurkan kepada anak yatim. Cepat atau lambat Allah akan memberikan azabnya kepada kita. Berupa apa? Wallahu a'lam. Kadang azab itu lokal, kadang azab itu dalam satu daerah, kadang azab itu tidak semuanya. Yang terpenting adalah hari kiamat itu semua. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dan memberikan hak Allah, menyalurkan hak Allah kepada orang-orang yang tidak mampu di sekitar kita. Dengan segala kekuatan, dengan segala kemudahan dan segala kemampuan yang kita miliki. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.